Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Arifyansyah dengan NIM 2023-11183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang shareholder dan stakeholder pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Nah, jadi pada latar belakangnya, PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui BUMN pada tahun 2018 hingga 2020. Garuda menghadapi polemik besar terkait laporan keuangan tahun 2018 yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam laporan tersebut, Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar 809.000 US dollar, padahal hasil audit investigasi dari OJK dan BEI kemudian menemukan adanya pengakuan pendapatan tidak wajar dari kerja sama dengan Mahata Aeroteknologi. Kasus ini kemudian memunculkan perdebatan besar antara kepentingan pemegang saham, shareholder, dan pemangku kepentingan lainnya, stakeholder seperti karyawan, konsumen, investor publik, regulator, dan masyarakat luas. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat pada shareholder atau pemegang saham, pihaknya itu pemerintah RI melalui Kementerian BUMN, investor publik di BEI. Kepentingannya keuntungan finansial, peningkatan nilai saham, reputasi perusahaan. Yang kedua, pada stakeholder atau pemangku kepentingan, pihak yang dilibatkan karyawan Garuda, penumpang, regulator OJK, BEI, masyarakat, pemasok, hingga mitra bisnis. Kepentingannya yaitu keamanan, transportasi, kepastian kerja, dan layanan publik yang baik. Analisis konflik dan dampak. Konflik muncul tidak ketika manajemen Garuda diduga memanipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kondisi perusahaan di mata investor. Dari sisi shareholder, pemegang saham mayoritas ingin menjaga nilai saham dan citra perusahaan agar tetap positif, apalagi karena Garuda adalah BUMN yang menjadi simbol nasional. Dengan laporan laba, harga saham bisa naik, investor tetap percaya dan reputasi terjaga. Dari sisi stakeholder, regulator, OJK atau BEI menuntut transparansi dan akuntabilitas karyawan, khawatir jika kebijakan tidak sehat mengancam stabilitas kerja. Publik menilai integritas perusahaan menurun, menimbulkan ketidakpercayaan. Akibatnya, dua komisaris Garuda menolak menandatangani laporan keuangan dan akhirnya diberhentikan oleh RUPS setelah penyelidikan. BEI menjatuhkan sanksi dan laporan keuangan direvisi. Untuk solusinya, yaitu kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan finansial, shareholder value, dan tanggung jawab sosial serta etika, stakeholder value. Solusi yang dapat diambil, yang pertama, manajemen perusahaan harus menjalankan prinsip good corporate governance (GJG). Transparansi laporan keuangan wajib dijaga sesuai PSAK dan regulasi OJK. Pemegang saham harus memperhatikan kepentingan sosial dan keberlanjutan, bukan hanya laba langkah pendek. Perusahaan harus melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan strategis. Kesimpulannya yaitu kasus PT Garuda Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan bagi pemegang saham, tapi juga kepercayaan dan kesejahteraan stakeholder secara luas. Perusahaan yang mengabaikan kepentingan stakeholder akan kehilangan legitimasi sosial dan menghadapi krisis reputasi yang dapat berimbas pada nilai sahamnya sendiri. Dengan demikian, keseimbangan antara shareholder value dan stakeholder value menjadi kunci utama keberlanjutan bisnis modern. Berikut beberapa referensi yang sudah saya ambil pada website. Sekitar ada 5 referensi. Tentunya dari Otoritas Jasa Keuangan OJK 2019, laporan kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.